Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat datang di channel aku yaitu Anissa Dina Maharani. Jadi, di video kali ini kita akan membahas tentang konsep penting dalam pemrograman berorientasi objek atau OOP. Nah, jadi apa itu? Yaitu relasi antar objek atau association. Jadi, gimana sih cara objek-objek di dalam program ini saling terhubung? Nah, dan kenapa sih ini penting? Nah, jadi misalnya nih, ada di dunia nyata, kita sering melihat hubungan yaitu contohnya antara dokter dan pasien. Nah, jadi si dokter hanya satu dokter bisa menangani banyak pasien. Nah, dalam OOP ini kita bisa merepresentasikan hubungan seperti ini menggunakan association. Nah, jadi itu contohnya. Jadi, association ini adalah cara objek berhubungan dengan objek yang lain dalam sebuah program. Nah, jadi nggak cuma sekedar koneksi biasa, tetapi ada beberapa jenis asosiasi di sini, yaitu one-to-one dan juga one-to-many. Nah, langsung aja kita ke pembahasannya ya. Nah, jadi di sini saya akan membahas tentang lebih lanjut tentang asosiasi ini. Jadi yang pertama itu, kita perlu mengetahui apa itu asosiasi. Nah, asosiasi adalah hubungan antara dua atau lebih dari objek yang memungkinkan mereka itu untuk saling berinteraksi antara satu dengan yang lain. Lalu, asosiasi sendiri bukan hanya sekedar hubungan antar objek aja, tetapi juga menggambarkan bagaimana objek ini saling terkait secara logis dalam suatu sistem. Misalnya nih, di sini ada guru dan murid. Jadi satu guru itu bisa mengajar banyak murid. Lalu ada dokter dan pasien. Jadi seorang dokter itu bisa menangani beberapa pasien. Lalu ada mobil dan pemilik. Nah, jadi seseorang bisa memiliki beberapa mobil. Lalu kita next. Nah, apa sih manfaat dari asosiasi sendiri? Jadi yang pertama itu mempermudah pengelolaan objek. Jadi objeknya itu dapat berkomunikasi satu sama lain tanpa harus menyatu dalam satu kelas. Nah, lalu yang kedua itu ada meningkatkan fleksibilitas program. Jadi di sini objek itu dapat dibuat dan dihubungkan sesuai kebutuhan. Lalu yang ketiga itu ada memisahkan tanggung jawab antar kelas objek. Nah, jadi di sini setiap objek itu tetap memiliki fungsinya masing-masing. Lalu yang keempat itu ada memudahkan debugging dan pemeliharaan kode. Jadi di sini struktur program itu lebih jelas dan mudah dipahami. Next. Jadi apa aja nih jenis-jenis asosiasi dalam OOP? Nah, jadi yang pertama itu ada one-to-one atau association. Nah, jadi di sini tuh satu untuk satu, sama aja satu objek hanya bisa berhubungan dengan satu objek lain. Contohnya itu misalnya kita punya KTP ya hanya punya satu KTP, nggak bisa punya dua KTP gitu. Lalu yang kedua itu ada one-to-many. Jadi satu objek dapat terhubung ke objek lainnya. Jadi contohnya misalnya kita guru. Nah, guru ini bisa mengajar beberapa murid gitu. Lalu yang selanjutnya itu ada many to many. Jadi di sini itu banyak objek bisa terhubung ke banyak objek lainnya. Nah, contohnya di sini itu kita seorang mahasiswa nih. Mahasiswa itu bisa mengambil beberapa mata kuliah dan satu mata kuliah itu bisa diikutin oleh beberapa banyak mahasiswa gitu. Nah, jadi di sini itu gambaran sederhana dari sebuah asosiasi. Nah, selanjutnya saya akan memberikan contoh tentang penerapan kode Java-nya di asosiasi ini. Nah, jadi saya di sini akan memberikan contoh penerapannya yaitu dari one to one. Nah, di sini ada mahasiswa dan KTM. Nah, jadi yang pertama itu kita membuat kelas KTM. Nah, lalu kita yaitu memasukkan sebuah tipe data untuk membuat yaitu string ikonnya yaitu nomor KTM. Lalu kita akan membuat public KTM-nya untuk menjalankan sebuah programnya itu. Nah, lalu di sini kita membuat this ini akan ikonik dengan parameter yaitu merujuk kepada nomor KTM-nya. Nah, lalu di sini saya akan membuat main utamanya untuk mengambil, yaitu untuk mengambil kita menggunakan public string void
string get nomor KTM-nya. Nah, lalu kita harus mereturn nomor KTM-nya. Nah, selanjutnya itu kita akan membuat kelas mahasiswa yang memiliki KTM atau dari one-to-one-nya. Nah, jadi di sini kita buat yaitu di kelas mahasiswanya. Nah, jadi di sini kita buat private string nama. Lalu kita membuat private KTM. Nah, lalu kita akan membuat sebuah main untuk menjalankan sebuah programnya, yaitu public mahasiswa string nama KTM dan KTM. Nah, selanjutnya itu kita akan merujuk sebuah parameter yaitu this nama, lalu this KTM. Lalu selanjutnya itu kita akan menampilkan, yaitu menggunakan public void tampilkan info. Nah, lalu kita akan menampilkan yaitu system out print. Apa yang mau kita tampilkan yaitu nama KTM dan juga nama mahasiswa, nama KTM, terlalu plus KTM dot get nomor KTM. Kita buat dua. Ini nama mahasiswa. Nama mahasiswa nama. Nah, nama. Lalu kita harus membuat sebuah kelas main untuk menjalankan program dari one-to-one ini. Jadi yang pertama itu ada sebuah public static void public static main one to one. Nah, lalu kita masukkan sebuah public static void main string args. Nah, lalu kita memasukkan sebuah objeknya yaitu KTM tem1 new KTM. Contohnya nah, lalu kita buat yang versi mahasiswanya juga. Mahasiswa 1 new mahasiswa, yaitu contohnya Budi KTM 1. Nah, lalu kita compile. Nah, maka akan kehubung seperti ini. Jadi ada main to one nya. Lalu kita coba masukkan yaitu new string, kita enter. Nah, nama mahasiswanya itu Budi, nomor KTM itu. Nah, ini adalah contoh sederhana dari one to one. Nah, jadi di sini saya akan memberikan contoh juga dari one to many. Jadi kita memasukkan sebuah yang mahasiswa dulu. Nah, jadi yang pertama itu kita membuat sebuah import yaitu Java util array list. Nah, lalu yang kedua itu ada import Java util list. Nah, jadi import di sini itu digunakan untuk menyimpan kalau array listnya itu untuk menyimpan daftar mahasiswa. Dan kalau listnya itu membuat program menjadi lebih fleksibel dan jika ingin mengganti strukturnya data di masa depan nanti. Lalu di sini saya akan membuat sebuah kelas mahasiswa, yaitu kelas mahasiswa. Nah, lalu kita masukkan sebuah private string nama. Nah, selanjutnya itu di sini saya akan membuat konstruktor untuk inisialisasi nama mahasiswanya, yaitu menggunakan public mahasiswa string nama. Nah, lalu di sini kita itu dis nama.
Nah, lalu di sini kita akan menggunakan getter untuk mendapatkan nama mahasiswa, yaitu untuk getter ini untuk mengambil nama mahasiswanya, yaitu public string get nama. Nah, lalu kita buat return nama. Nah, jika udah di sini kita harus membuat yaitu kelas dosen. Di sini kita buat kelas dosen. Lalu ini. Nah, di sini kita memasukkan yaitu private string nama. Nah, lalu kita memasukkan yaitu private list mahasiswa, daftar mahasiswa, lalu new array list. Nah, di sini list ini untuk menyimpan mahasiswa yang diajar oleh dosen. Lalu di sini saya akan membuat konstruktor untuk nama dosen, inisialisasi nama dosen, jadi yaitu public dosen string nama. Nah, di sini lalu kita list nama. Nah, selanjutnya itu kita membuat sebuah metode untuk menambahkan mahasiswa ke dalam daftar, yaitu public void tampilkan mahasiswa. Public void tampilkan mahasiswa. Nah, selanjutnya itu kita menambahkan mahasiswa ke dalam daftar, yaitu public void tambah mahasiswa. Lalu mahasiswa, lalu kita buat daftar mahasiswa add mahasiswa. Nah, selanjutnya itu kita membuat metode untuk menampilkan daftar mahasiswa yang diajar oleh dosen. Jadi yang pertama itu kita public void tampilkan mahasiswa. Nah, lalu kita itu system out. Nah, lalu selanjutnya itu kita system out lagi, yaitu mengajar mahasiswa. Nah, lalu di sini kita harus membuat sebuah loop untuk mencetak setiap nama mahasiswa di dalam daftar, yaitu menggunakan for mahasiswa n, lalu daftar mahasiswa. Nah, selanjutnya itu kita menggunakan sistem out println. Nah, ini untuk membuat sebuah menampilkan, ini untuk menampilkannya. m.get untuk mengambil nama. Nah, lalu di sini kita harus membuat sebuah kelas utama untuk menjalankan programnya, yaitu public class main 1 to many. Nah, lalu di sini kita yaitu public static void main string args. Nah, lalu kita membuat objek dosen dengan nama Pak Budi, yaitu dosen dengan new dosen Pak Budi. Nah, lalu
kita akan membuat objek mahasiswa dengan nama masing-masing. Jadi di sini kita buat mahasiswa M1 new mahasiswa. Yang pertama itu body, tutup kurung. Lalu kita buat yang kedua, namanya di sini Siti. Lalu yang ketiga namanya itu Andi. Nah, jika udah, kita harus menambahkan mahasiswa ke dalam daftar mahasiswa yang akan diajar oleh dosen. Jadi kita buat tambah di sini, yaitu dosen tambah mahasiswa M1. Nah, lalu yang kedua sama aja, M2. Lalu yang ketiga itu ada M3. Nah, lalu di sini kita harus menampilkan daftar mahasiswa yang diajar oleh dosen, yaitu menggunakan dosen tampilkan mahasiswa. Lalu coba kita compile. Nah, udah nggak ada yang error. Lalu coba kita run, yaitu new string out. Nah, maka dia akan muncul, yaitu dosennya Pak Budi, mengajarnya itu nama mahasiswanya itu ada Budi, Siti, dan juga Andi. Selanjutnya saya akan bahas tentang contoh pengkodingan dari many to many. Jadi yang pertama itu ada sebuah kelas mahasiswa dan juga mata kuliah. Yang pertama itu dari mata kuliah. Nah, di sini kita membuat sebuah kelas mata kuliah. Nah, lalu kita masukkan sebuah private string nama mata kuliah. Lalu berikutnya kita masukkan private list mahasiswa, daftar mahasiswa new array list. Nah, di sini kita membuat daftar mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini. Lalu berikutnya itu kita membuat sebuah konstruktor untuk nama mata kuliahnya. Jadi yang pertama itu ada public mata kuliah string nama mata kuliah. Nah, lalu kita melakukan this untuk menuju ke nama parameternya ini, mata kuliah sama dengan nama mata kuliah. Nah, selanjutnya itu di sini saya akan membuat metode untuk menambahkan mahasiswa ke dalam daftar mata kuliahnya. Jadi yang pertama itu public void tambah mahasiswa, yaitu mahasiswa. Nah, lalu di sini ada daftar mahasiswanya, add mahasiswa. Nah, lalu selanjutnya itu kita harus membuat metode untuk menampilkan daftar mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini, yaitu public void tampilkan mahasiswa. Nah, lalu kita akan menampilkan yaitu system out print mata kuliah, lalu nama mata kuliah. Lalu yang kedua itu sama di sini, system out ini diikuti oleh nah, lalu di sini kita membuat sebuah for mahasiswa daftar mahasiswa. Nah, lalu di sini kita untuk membuat sistem out print get untuk mengambil
Nah, selanjutnya ini kita akan membuat sebuah dari kelas mahasiswanya. Nah, jadi yang pertama itu di sini ada kelas mahasiswa untuk mengambil mata kuliah, yaitu kelas mahasiswa. Nah, lalu di private string nama, ada private list mata kuliah, daftar mata kuliah, new array list. Nah, lalu di sini saya akan membuat konstruktor dari nama mahasiswanya, yaitu public string nama. Lalu di sini ada list nama. Lalu di sini selanjutnya saya akan membuat metode untuk mendapatkan nama mahasiswanya, yaitu public string get nama. Ini untuk mengambil yaitu return nama. Nah, selanjutnya itu kita akan menggunakan metode untuk menambahkan mata kuliah ke daftar mahasiswa dan menambahkan mahasiswa ke daftar mata kuliah itu. Public void tambah mata kuliah, mata kuliah, mata kuliah. Nah, lalu kita menambahkan mata kuliah ke dalam daftar mahasiswa, yaitu daftar mata kuliah add ini untuk menambah. Lalu kita memasukkan mata kuliah. Nah, lalu kita membuat mata kuliah ada tambah mahasiswa. Lalu di sini listnya. Jadi di sini menambahkan mahasiswa ke dalam daftar mata kuliah. Lalu di sini kita akan membuat sebuah metode untuk menampilkan daftar mata kuliah yang diambil mahasiswa, yaitu public void tampilkan mata kuliah. Lalu kita sistem out print lalu kita salin sistem out print untuk mengambil mata kuliah. Nah, lalu kita membuat for mata kuliah MK daftar dari mata kuliah. Nah, lalu di sini kita akan menampilkan itu sistem out print mk dot nama. Nah, lalu di sini kita membuat kelas mainnya untuk menjalankan programnya, itu public class main to main to, lalu itu public static void main string args. Nah, lalu di sini kita membuat objek mahasiswanya, yaitu mahasiswa M1, lalu new mahasiswa. Di sini saya ganti lagi. Lalu kita buat mahasiswa kedua, yaitu namanya di sini Siti. Nah, lalu kita akan membuat sebuah objek dari mata kuliah juga, yaitu mata kuliah MK1 new mata kuliah, yaitu program. Lalu yang kedua Nah, lalu di sini mahasiswa Budi akan mengambil mata kuliah pemrograman dan juga struktur. Jadi di sini kita buat
yaitu M1 dot tambah mata kuliah MK1. Nah, lalu kita buat juga dia akan mengambil stok juga jadi M2. Nah, lalu si Siti ini mau ngambil kuliah pemrograman Java aja, jadi M2 tambah mata kuliah MK1. Nah, lalu di sini kita akan menampilkan daftar mata kuliah yang diambil, yaitu M1 tampilkan mata kuliah. Lalu kita sistem out. Kita salin. Tampilkan isi mahasiswa maaf, dengan fokus ya, mahasiswa. Nah, coba lalu kita compile. Nah, lalu kita run dari contoh ini, yaitu new string. Nah, maka dia akan mengeluarkan yaitu mengajar mahasiswa ini, dosennya Pak Budi. Nah, mahasiswa Budi itu mengambil mata kuliahnya Java, City itu Structured sama pemrograman. Dari materi yang sudah saya sampaikan tentang asosiasi ini, jadi apa sih yang bisa kita dapat? Jadi asosiasi ini adalah hubungan antar objek dalam sebuah sistem. Nah, lalu ada apa aja tipe-tipenya dalam asosiasi ini? Yang pertama itu ada one-to-one atau satu objek berhubungan dengan satu objek lain. Yang kedua itu ada one-to-many, jadi satu objek itu berhubungan dengan banyak objek lain. Lalu yang selanjutnya itu bisa jadi ada many-to-many. Dari banyak objek bisa berhubungan dengan objek lain. Nah, jadi di sini nih asosiasi itu penting sekali untuk membantu pemrograman yang modular dan juga fleksibel. Nah, jadi terima kasih untuk kalian sudah menonton. Nah, jangan lupa kalian klik like, subscribe, dan juga komen. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Nah, kalian jangan lupa ya untuk mencoba kode-kode dari asosiasi ini sendiri supaya kalian lebih maksud atau lebih paham nih tentang asosiasi ini. Nah, jadi kalau misalnya ada yang kalian bingungkan, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.